Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur musik, di mana ada musik, bunyi, begitu pula dengan elemen-elemennya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pertemuan kita ketiga dan juga akan saya gabungkan dengan pertemuan kita keempat. Nah, di mana unsur-unsur musik dan juga konsep, nanti kita akan membahas juga mengenai konsep bernyanyi di TK. Nah, adapun unsur musik itu ada nada, tangga nada ya, sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Itu mengenai seni musik. Nah, kemudian juga di sini ada unsur tempo, kemudian lagi irama, birama, melodi, dan juga warna suara, kemudian lagi bentuk atau komposisi lagu, ada harmoni, dinamika, syair, dan lingkungan sejarah dan masyarakat. Nah, ada pula nada. Nada itu sama dengan artinya bunyi, di mana bunyi yang dihasilkan itu merupakan bisa kita artikan bahwa merupakan sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan getar yang secara teratur. Artinya, nada itu merupakan unsur musik yang paling utama. Nah, di mana nada itu merupakan bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kemudian lagi ada tangga nada. Tangga nada itu merupakan sekumpulan nada dengan frekuensi getar yang berbeda satu sama lain. Ada yang tinggi, ada yang juga yang rendah. Itu tangga nada. Kemudian lagi ada tempo. Tempo itu merupakan satuan waktu dalam musik, artinya menentukan lamanya suatu nada yang dibunyikan. Itu tempo. Kemudian lagi ada irama. Irama itu merupakan pola atau ayunan birama, artinya panjang pendeknya suatu irama atau rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Jadi tanpa adanya sebuah irama atau adanya sebuah alunan gerakan dalam sebuah musik, itu tidak akan bagus gitu ya, tidak akan bagus bunyinya. Nah, itu yang dinamakan irama. Nah, kemudian lagi birama. Birama itu merupakan pola atau kerangka waktunya ya. Itu yang dinamakan birama. Artinya birama ini merupakan gabungan daripada irama. Kemudian lagi ada juga melodi. Melodi itu merupakan susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan sesuai dengan pola birama dan iramanya. Itu dinamakan melodi. Kemudian lagi ada juga tekstur atau warna suara. Ada namanya warna suara yang berbeda. Ada suara 2, suara 3, suara 1 misalnya. Kemudian lagi harmoni. Harmoni itu rangkaian nada ataupun melodi. Nah, ada juga namanya komposisi musik. Artinya komposisi musik itu adalah kerangka dalam suatu karya musik. Sedangkan dinamika adalah yang berfungsi sebagai perubahan keras lembutnya suara musik. Nah, kemudian lagi salah satunya misalnya ya, ciri lagu daerah misalnya, atau di dalam sebuah lagu. Nah, di dalam sebuah lagu itu pastinya ada rangkaian irama, melodi, rangkaian unsur-unsur musik tadi. Nah, di dalam sebuah musik juga pastinya ada namanya alat musik, di mana alat musik itu ada yang sesuai dengan sumber bunyinya, misalnya seperti digesek, seperti biola, kemudian lagi ditekan seperti piano, kemudian lagi ada juga berdasarkan cara memainkannya, misalnya seperti alat musik yang ditekan tadi ya, seperti piano, alat musik yang dipukul seperti gendang. Kemudian lagi berdasarkan fungsi dalam pergelaran, misalnya ada alat musik harmonis, misalnya seperti piano juga, dimana permainannya membawa paduan nada dalam suatu pagelaran. Nah, ini merupakan salah satu bentuk alat musik. Nah, ada angklung, kemudian lagi ada juga gemelan ya, ada panting. Nah, itu merupakan salah satu bentuk lagu. Contohnya misalnya ya, misalnya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Shalom good children, how are you today? I hope everyone is having a great condition. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran 2
Nah, di mana salah satu unsur tadi, unsur dari musik itu ada namanya melodi. Nah, melodi adalah susunan nada yaitu suara yang teratur gitu ya. Nah, nada pagi anak usia ini juga ada. Tinggi dan nada dapat dilihat. Tangga nada disebut para nada. Nah, jadi tangga nada itu ada 7. Yang kita sering dengar itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada tinggi, rendah, nada. Nah, jadi pada ini juga ada seperti itu ya. Akan tetapi Alright, thank you for watching this video. I hope everyone understand how to listen today. Have a great Tuesday and bless you. di sini ada juga mengenai konsep bernyanyi pada anak usia dini. Kenapa kita perlu sekali bermain bermain musik bagi anak usia dini maupun bernyanyi? Kenapa itu juga diperlukan? Nah, adapun konsep bernyanyi di TK, nah di mana pendidikan seni bermain musik untuk anak usia dini atau PAUD itu selain bermain musik dan juga bernyanyi terutama ya. Nah, pengertian seni musik itu sendiri merupakan kombinasi suara atau instrumen yang mengkreasikan melodi dan bunyi yang teratur. Itu yang kita artikan kepada anak usia dini lebih sederhana. Jadi kita mengkomunikasikan atau menggabungkan suara atau alat-alat musik untuk mengkreasikan melodi dan bunyi. Nah, bunyi yang sederhana dan juga sering didengar oleh anak. Di mana musik itu memiliki tujuan untuk memahami dan mengulang pola, kemudian lagi menunjukkan kesadaran akan konsep dan urutan. Kemudian lagi memahami angka dan hitungan ya. Dalam sebuah musik juga bisa membantu anak menyimak dan membedakan suara, memahami instruksi lisan dan juga lain-lain. Jadi kita bisa membedakan suara, misalnya suara kucing, suara anjing dan semuanya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan musik. Kemudian lagi bermain musik juga bisa mendengarkan atau merupakan salah satu kegiatan yang digemari oleh anak. Makanya dalam kegiatan bermusik itu bisa juga dalam hal bernyanyi, atau misalnya kita memutar sebuah lagu di televisi. Nah, kemudian kita fokus memperhatikan itu dengan anak. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk yang asik yang kita lakukan, kegiatan yang dilakukan oleh anak, menyanyikan lagu-lagu itu juga sering didengar saat mereka sedang makan, mandi ataupun menjelang tidur. Nah, adapun kegiatan kreatif musik yang dapat dapat menumbuhkan karakter seni musik ya untuk anak usia dini, misalnya seperti bernyanyi, kemudian lagi bersenandung, kemudian lagi membuat beragam yel-yel misalnya bisa juga, kemudian lagi bermain syair, misalnya mengikuti pola syair oleh olala bola misalnya ya, atau misalnya membuat pola tepuk yang variatif misalnya, disesuaikan dengan tema ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian lagi bermain jentik jari, atau misalnya membuat alat musik ritmis dan alat musik melodis, misalnya buatan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau alat sederhana. Kemudian lagi mengiringi lagu dengan alat musik buatan, boleh misalnya dengan bentuk apapun, misalnya ada di benda-benda sekitar dengan ini saja misalnya bunyi ya. Nah, seperti itu misalnya sudah berbunyi, itu sudah menarik perhatian anak. Kemudian lagi tebak lagu misalnya dengan instrumen atau senandung atau alat musik ya, misalnya lagi bernyanyi dengan menggunakan jari-jari atau misalnya mendengarkan musik sambil menggambar. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi banyak sekali kegiatan kreatif musik yang dapat dilakukan pada anak usia dini. Kemudian lagi seni bermain musik, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya menyanyikan lagu-lagu anak, balonku ada 5 misalnya. Nah, itu sesuaikan dengan tema-tema yang ada di kegiatan kita. Kemudian lagi bermain tepuk ya. Bermain tepuk bisa dengan menggerakkan tangan dan mengekspresikan. Kemudian lagi dengan cara menambah memotivasi anak juga. Kemudian lagi tebak nada atau tebak lagu, atau bermain alat musik buatan misalnya dengan bentuk
benda-benda sekitar, dengan gelas kah ataupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian lagi gerak dan lagu. Nah, gerak dan lagu secara umum itu ada 2 jenis tarian, misalnya bisa digunakan dengan tarian ya, bisa dengan menari. Nah, jadi ketika kita memutarkan sebuah lagu, kemudian lagi kita membawa anak untuk menari, bermain tarian misalnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, mungkin sampai di sini dulu mengenai konsep bernyanyi di TK dan juga mengenai unsur-unsur musik yang ada. Kalau nyanyi di TK pastinya itu yang unsur-unsur musik yang sederhana, yaitu tadi mengenai kombinasi suara dan bunyi, mengenai instrumen, baik itu mengenai melodi dan juga nada. Ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.